Beberapa senjata buatan Indonesia disebut akan dilengkapi dengan persenjataan dari Turki. Seperti yang diketahui sejauh ini ada kapal serang cepat KRI Golok 688 dan juga fregat Merah Putih. Kedua kapal perang buatan Indonesia ini akan dilengkapi dengan persenjataan seperti rudal Atmaca yang diproduksi oleh Roketsan Turki. Menurut keterangan Naval News, pada 2 Juli 2025, dalam artikel berjudul "Perusahaan Turki akan melengkapi fregat Merah Putih Indonesia", mengungkapkan bahwa Roketsan akan melengkapi fregat tersebut dengan sistem peluncur vertikal Midlas. Sistem ini nantinya akan menampung rudal anti kapal Atmaca sebagai senjata serang permukaan utama platform tersebut. Kelas Merah Putih akan menjadi platform pertama yang meluncurkan rudal Atmaca dari Midlas, menjadikan Indonesia sebagai pelanggan pertama untuk kemampuan terintegrasi ini. Kemudian, menurut Turkiye Today, pada 9 Juli 2025, dalam artikel berjudul, Indonesia akan mempersenjatai kapal serang cepat KRI Golok Trimaran dengan rudal Atmaca Turki. Indonesia akan melengkapi kapal serang cepat Trimaran sepanjang 62 meter. KRI Golok dengan rudal anti kapal Atmaca buatan Turki. Kabar ini menandai peralihan signifikan dari rudal serang Angkatan Laut Norwegia (NSM) yang direncanakan sebelumnya. Menurut laporan Typhoon Osberg untuk Naval News, PT Lundin, juga dikenal sebagai North Sea Boats, memamerkan kapal Trimaran sepanjang 62 meter di pameran pertahanan, mengungkap perubahan konfigurasi persenjataan. Kapal yang diluncurkan pada tahun 2021 dan diresmikan oleh Angkatan Laut Indonesia pada tahun 2022 tersebut saat ini beroperasi tanpa sistem tempur sambil menunggu alokasi anggaran. KRI Golok akan dipersenjatai dengan rudal anti kapal Atmaca yang dikembangkan oleh kontraktor pertahanan Turki, Roketsan. Menurut keterangan Bulgarian Military pada 18 April 2025 dalam artikel berjudul "Kesepakatan Eksklusif Turki-Indonesia Picu Terobosan Teknologi Rudal", mengungkapkan bahwa Indonesia juga telah mencapai kesepakatan untuk produksi bersama rudal anti kapal Atmaca. Hal ini diungkapkan oleh manajer umum Roketsan Murad Ikinci di Forum Diplomasi Antalya, menyebut bahwa kesepakatan tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia, tetapi juga mencakup transfer teknologi yang signifikan yang memposisikan negara Asia Tenggara tersebut untuk memperkuat industri pertahanan dalam negerinya. Inti dari perjanjian ini adalah produksi bersama rudal anti kapal Atmaca, sebuah sistem yang dirancang untuk melawan ancaman angkatan laut dengan presisi dan fleksibilitas, dikembangkan untuk menggantikan rudal Harpun Turki yang sudah tua. Rudal Atmaca memiliki jangkauan lebih dari 120 mil dan menggunakan hulu ledak berdaya ledak tinggi yang mampu menembus struktur kapal yang diperkeras. Sistem radar homing aktif dan navigasi inersianya memungkinkan rudal ini meluncur di permukaan laut, menghindari deteksi dan tindakan balasan. Kemampuan rudal untuk menerima pembaruan di tengah perjalanan melalui tautan data meningkatkan akurasinya terhadap target bergerak, menjadikannya senjata yang tangguh untuk operasi pesisir dan perairan dangkal. Dibandingkan dengan pendahulunya dari Amerika, Harpun Atmaca menawarkan jangkauan dan muatan yang serupa, tetapi menggabungkan sistem pemandu modern yang menyaingi yang ditemukan di rudal 3M54 kaliber milik Rusia atau rudal WJ-83 milik Cina. Bagi Indonesia, negara dengan lebih dari 17.000 pulau dan batas laut yang luas, Atmaca berjanji untuk memperkuat kemampuan angkatan lautnya dalam melindungi jalur laut yang kritis, khususnya di Laut Cina Selatan, tempat sengketa wilayah dengan Cina meningkat. Keputusan Indonesia untuk bermitra dengan Turki mencerminkan strategi yang matang untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok senjata tradisional seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Sebagai anggota utama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, Indonesia telah berupaya memodernisasi militernya sembari menavigasi geopolitik Indo-Pasifik yang kompleks.